Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah al-hikmah yang dirahmati Allah. Sebelum ta'lim Allah kita baca syahadat Syahidul Istighfar sama Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Khalimu ya Kabiru ya Hafid ya Mukitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki
ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا واملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصح دائما حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا آخرا إن المنى بل مقاصدا واقض حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وعلي وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-63, yaitu Al-Qayyum, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan innal ladina kafaru bi ayatillahi lahumul adabun sadid wallahu azizun dzuntiqam. Inna Allaha la yakhfa alaihi say'un fil ardi wala fis sama walladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya alif lam mim. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia
yang hidup kekal lagi senantiasa berdiri sendiri. Dia Allah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Dan Dia Allah menurunkan Al-Furqan, kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran surat Ali Imran ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk meyakini bahwa alam ini adalah merupakan bukti adanya Tuhan, adanya pencipta. Maka ketika kita membaca Asmaul Husna di mana di situ ada Al-Qayyumu, itulah pencipta alam ini. Lah Al-Qayyumu adalah Allah Subhanahu wa taala, itu ada dengan sendirinya. Itu kita tidak usah berpikir panjang. Kok ada dengan sendirinya? Sebab kalau Allah itu ada karena diadakan, maka Allah itu sama dengan makhluk. Padahal Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah ada dengan sendirinya dan Allah adalah pencipta alam semesta ini. Udah berhenti di situ. Kita tidak boleh berpanjang-panjang. Sebab kalau kita berpikir lebih panjang, nanti kita tidak kuat, karena pikiran kita itu tidak mampu untuk berpikir tentang bagaimana Allah itu ada. Ibarat akal kita itu seperti timbangan emas, lalu untuk menimbang batu yang sebesar gunung pasti akan rusak. Jadi maka ketika kita berbicara tentang Allah, Allah Al-Qayyum, Allah ada dengan sendirinya. Oleh Imam Al-Ghazali kita untuk memahami di sini oleh Imam Al-Ghazali, coba kita memahami ayat surat Ali Imran 1 sampai 6. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi senantiasa berdiri sendiri. Dia menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya. Jadi kita dituntun agar memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk pada kita. Termasuk Allah menurunkan Taurat dan Injil. Lalu untuk apa? Untuk apa Al-Quran itu diturunkan pada kita? Agar kita itu punya satu cita-cita untuk memperoleh kehidupan yang ideal, untuk memperoleh kehidupan yang sempurna. Jangan sampai kita merasa puas dengan kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan
satu kehidupan yang sempurna, yang bagi kita itu sangat-sangat kita inginkan. Di dalam Al-Quran banyak kalau kita mau mengkaji itu, di mana kehidupan ideal, kehidupan yang sempurna itu digambarkan, di mana orang yang ada di surga itu tidak pernah sakit. Orang yang di surga itu tidak pernah susah. Orang yang di surga itu tidak disentuh dengan usia tua. Orang yang di surga itu apapun yang diinginkan pasti terpenuhi. Nah, kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala agar cita-cita kita itu ke sana, Pak Bambang. Tidak hanya puas dengan kehidupan dunia ini. Kita jangan sampai disibukkan persoalan-persoalan dunia ini. Karena apa? Karena kehidupan dunia ini oleh Allah ciptakan hanya untuk sementara. Sedangkan kehidupan di surga itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, kita lewat Al-Quran ini dituntun untuk tidak puas dengan kehidupan dunia ini. Dan harus tidak puas. Pak Kabul dulu waktu usia 35, wah hebat itu. Tapi setelah sekarang puas enggak, Pak? Tentu ingin kembali untuk usia 35 besok di surga. Dulu saya waktu usia 35 puas dengan istri saya paling cantik se-Arya Mukti. Tapi sekarang saya tidak puas karena sudah tua. Saya ingin istri saya besok diciptakan lagi usia 35 dan paling cantik di antara 70 bidadari. Saya sekarang tidak puas dengan rumah sebesar itu karena nanti akan saya tinggalkan, Pak Kabul. Dan saya ingin punya istana di surga yang tidak akan rusak, Pak Pardi. Dan kita tidak pusing harus bangun, harus pinjam bank, Pak. Misalnya begitu. Maka dengan Al-Quran ini kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak puas dengan kehidupan dunia ini. Dan kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasa tidak puas. Apalagi di usia-usia yang sudah 60 ini kok masih mengejar apa yang ada di dunia ini, itu satu keinginan yang salah. Kalau dulu Pak Pardi usia 35 makan sate di Bustaman ya Pak, itu berapa sunduk habis. Sekarang tak bayari Pak, enggak mau. Jadi itulah kehidupan dunia. Maka lalu apa di dalam ayat ini? Allah mengancam orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala itu Allah menyediakan tempat hanya neraka. Jadi orang yang sudah diberi Al-Quran sebagai petunjuk untuk menuju kehidupan yang sempurna, kehidupan yang ideal, kok tidak mengikuti, Allah ada tempat untuk menyiksa orang-orang itu. Nah, di akhir ayat ini ada, yaitu dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana degina. Ayat ini itu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu ada yang mengatakan ayat untuk menyindir orang-orang Nasrani yang menuhankan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim ibunya. Lalu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi mata, diberi telinga, diberi hidung, diberi tangan, diberi kaki. Lalu dia lahir dari rahim seorang ibu. Kok dituhankan? Ini satu kesalahan yang besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah.
Jadi kalau orang menuhankan selain Allah, maka Allah murka. Allah akan mengancam orang-orang yang menuhankan selain Allah, entah itu bentuknya apa, berhala, apa bentuknya manusia, Allah tidak rela. Allah akan mengancam, dan ancaman itu adalah siksa di neraka, di mana siksa di neraka itu adalah kekal abadi, sebagaimana kehidupan kita di surga itu juga kekal abadi. Maka lewat kajian Asmaul Husna yang Al-Qayyum oleh Imam Al-Ghazali, yang pertama, ketika seseorang itu secara istiqomah membaca Asmaul Husna 99 termasuk Al-Qayyum, orang itu akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai keyakinan bahwa kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau orang sudah dalam hatinya menganggap bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, maka ketika menghadapi persoalan hidup dunia ini, tentu ketika dia sakit, ketika dia miskin, ketika dia istrinya sudah tidak cantik lagi, enggak apa-apa. Besok di surga Pak Pardia, kita punya istana, kita punya istri yang cantik, kita punya fisik yang tidak pernah sakit. Enak enggak Pak? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang kami hormati, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, nanti malam ada pengajian Gus Inam. Kemudian yang kedua, besok tanggal 19 Agustus akan kedatangan seorang ustadz dari Bandung, yaitu Ustadz Oki Setiawan. Jadi YouTube-nya sudah saya share di jamaah, itu banyak sekali yang bermanfaat nanti. Kemudian yang ketiga, matur nuwun kepada Bu Tarno. Pagi ini ada Allahumma barik lana, jadi semoga Bu Tarno tambah umur gitu, tambah berkah, tambah istiqomah, cedak jodone. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parno guyu. Oh iya sing ulang tahun terus karo sing iki lho lomba jamaah itu tanggal 31. Minggu ini penuh kabeh Pak. Dari protes sama Dek Budi. Dari protes. Yes.